Python ini tadi sudah kita singgung ya, bahasa pemrograman yang serbaguna dan sangat populer ya, untuk analitika data. Kemudian banyak pustakanya, tadi ada NumPy, ada scikit-learn, ada apa lagi, Pandas, ya ada Matplotlib gitu. Nah, jadi ada kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya adalah dia itu serbaguna, sangat populer ya untuk analitika data. Kemudian dia punya banyak library. Ya, library itu bayangannya modul lah. Ya. Jadi ada library. Untuk apa? Untuk manipulasi data ya. Manipulasi itu jangan diartikan negatif ya. Jadi manipulasi data itu ya dari mulai kita kemarin tahapan analitika data ya, ada dari mulai pre-processing gitu ya. Nah, kemudian dia bisa juga untuk analisis statistik ya, seperti yang dimiliki oleh R atau SPSS atau Excel ya. Canggih lah ini. Sangat canggih. Dan juga untuk mendevelop atau mengembangkan machine learning. Nah, jadi ingat Python, ingat machine learning, ingat Python gitu ya. Nah, kemudian sintaksnya sederhana, jadi codingnya lah ya, gak gampangnya itu codingnya sederhana. Nah, kemudian sangat mudah dipelajari dibanding R misalnya, apalagi yang lain ya. Dan dipahami oleh pemula, namun tetap kuat untuk aplikasi tingkat lanjut. Jadi dia bisa untuk yang sederhana, bisa juga untuk yang kompleks gitu ya. Nah, gini ringkasannya lah. Tadi sudah kita sempat singgung, jadi saya tidak akan bahas lagi yang ini ya. Tapi kata kuncinya adalah di sini ada yang disebut dengan komunitas. Ya, untuk Python itu. Kenapa Python yang kita gunakan? Pertama itu dia paling populer ya. Kemudian ini banyak komunitasnya aktif ya. Jadi ada python.org ya. Jadi para developer Python itu mereka bikin komunitas. Di situ Anda bisa download dari mulai softwarenya Python gitu ya. Bisa selain software, kemudian ada dokumentasinya, ya ada tutorialnya, dan supportnya gitu. Jadi kalau ada masalah di komunitas Anda bisa sampaikan. Misalnya program Anda tidak jalan, atau misalnya yang terbaik saya menggunakan library yang mana ya untuk misalnya analisis tertentu gitu ya. Nah, itu nanti biasanya suka ada diskusi, ada forum dan sebagainya gitu. Ya. Kalau ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, kemudian open source ya, gratis dan digunakan secara luas. Nah, Python itu ya teman-teman ada namanya environment-nya. Ya. Jadi Anda bisa install sendiri Python-nya di mesin Anda, mesin-mesinnya komputer ya, di laptop Anda, di komputer Anda. Ya, atau Anda bisa juga menggunakan ada namanya disebutnya lingkungan Python atau Python environment ya, yang berbasis cloud. Ya, namanya Google Colab. Google Colab itu, jadi kalau kita nanti mau coba ya, Google Colab ini bisa ya. Jadi dia adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan Anda menjalankan kode Python secara langsung di browser. Jadi selama Anda punya browser, terutama sekali adalah Google Chrome ya, karena kan ini punyanya Google ya, supaya lebih mudah Anda pakai Google Chrome. Punya browser Google Chrome ya, kemudian ada koneksi internet yang cukup bagus ya. Oke. Maka Anda akan satu lagi sih yang bagusnya itu, satu lagi adalah Anda punya akun Google ya. Ya, di dalamnya kan bisa buat di dalam bisa Gmail ya, bisa buat Google Drive ya. Nah, ini terutama sih Google Drive karena nanti Anda akan bekerja ya dengan menggunakan storage ya, penyimpanan di Google Drive. Jadi Google Colab-nya ada di Chrome ya. Anda masuk ke Google Chrome, kemudian cari website Google Colab ya. Kemudian ini pasti ada koneksi internet ya. Nah, nanti Anda bekerjanya di sini nih, Google Drive. Jadi Anda simpan, disebutnya notebook ya. Jadi file-file itu disebutnya notebook. Nah, nanti Anda simpan di Google Drive. Jadi buat kapanpun lah. Ya, kalau filenya namanya notebook lah kalau di Google Colab ya. Ini kita akan coba lihat ya. Nah, mengapa Google Colab? Ya, tentunya banyak kelebihannya ya, keunggulannya. Kenapa nggak install langsung Pak di laptop? Ya bisa, ya Anda bisa install langsung. Nanti
saya tunjukkan lah ya, bisa diinstal langsung di dalam laptop kita, si Python tadi ya, software Python. Nah, tapi sebaiknya kita menggunakan Google Colab. Jadi Anda tidak perlu install di laptop ya. Tadi intinya adalah Anda harus punya ini, koneksi internet, Google Chrome, dan akun Google gitu ya. Nah, jadi dia gratis, tidak perlu software tambahan ya. Kemudian tidak perlu instalasi. Antar mukanya mudah dipelajari ya interface-nya. Kemudian ada akses ke GPU dan TPU ya. Jadi ini tuh untuk apa namanya, GPU itu graphical processing unit. Jadi untuk pengolahan citra atau gambar ya. Jadi dia punya ya kayak teman-teman itu aja ya, apa namanya, kita apa. Jadi ini graphical ya, untuk pengolahan grafis. Processing unit gitu. Nah, ada lagi ini TPU itu tensor processing unit. Jadi intinya adalah 2 unit pengolah ya, pemroses. Tensor processing unit ya. Ini 2 unit ini maksudnya untuk komputasi ya, pengolahan dari si data itu ya, secara intensif. Jadi cukup relatif cepat lah gitu ya. Meskipun itu tergantung pada spesifikasi dari laptop kitanya gitu ya, atau komputer kita. Nah, baik. Integrasi dengan Google Drive, tadi ya sudah saya singgung ya, Google Drive. Untuk penyimpanan dan juga sharing dari notebook. Jadi nanti kita bisa bekerja bersama-sama ya. Jadi satu notebook itu bisa di-share ke banyak orang gitu ya, banyak akun lainnya, sehingga nanti bisa dilihat, di-read ya, bisa read only, bisa ikut-ikutan ngedit gitu ya. Jadi ini user 1, user 2 gitu ya. Terus bisa banyak gitu ya. Jadi yang penting di-share ya. Teman-teman pasti sudah pernah nyoba lah ini. Nah, jadi Python Google Colab ini kan dia apa namanya, bahasanya yang digunakan adalah Python ya. Ini platform berbasis cloud untuk Python, kode Python. Jadi Google Colab dia menyediakan hanya Python saja. Nah, si Google Colab ini ya, yang ada Python ini sudah digunakan oleh banyak ini ya, user gitu. Selain Pythonnya sendiri dipakai oleh Google aja pakai ya, Google pakai, Facebook gitu ya, dan sebagainya banyak lah. Apalagi peneliti akademik ya, itu menggunakan analisis data dan juga aplikasi kecerdasan buatan ya, seperti machine learning dengan Python. Jadi Python dan Google Colab telah menjadi pasangan yang sangat serasi dan populer gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat Python, ingatlah apa namanya, machine learning, Google Colab gitu ya. Pasangannya itu ini Google Colab. Ya. Ada kemudahan, fleksibilitas dan sebagainya. Google Colab langsung muncul. Nah, ini adalah apa namanya, platform Google Colab ya, atau environment dari Python ya, yang ada di apa namanya, browser Chrome. Jadi Anda bisa seperti ini kan, tuh ada di situ Anda bisa belajar apa itu data science ya, tuh contohnya di sini ada machine learning ya, ada overview of Colab ya. Jadi Anda bisa belajar dengan cukup mudah ya teman-teman di sini. Saya getting started di sini ya. Nah, Anda bisa membuat perhitungan. Contoh ya, ini contoh ya, kita akan buat file baru, new notebook in Drive. Jadi nanti teman-teman coba-coba aja ya. Ini tutorialnya pun udah banyak di YouTube. Misalnya new notebook in Drive, ya kan? Anda bikin file baru di sini. Oke, nah ini Anda bisa ganti. Ini lihat tuh ada simbol Google Drive ya. Jadi di sini adalah Google Drive-nya. Makanya dia tersimpan di Google Drive. Misalnya Anda bikin di sini latihan. Ya, latihan pertama bisa gitu. Enter sudah. Ya, belajarnya sederhana. Misalnya di sini lihat tuh. Anda ingin latihan ya. Misalnya ya di sini kode data science terlalu berat lah ya. Tapi nggak apa-apa nih. Contoh ini sudah ada tuh contohnya ya. Ini lihat. Scan code. Nah, ini coding, kita lagi mau nyoba bikin codingan ya. Kita coding di sini. Tadi kita copy kan ya. Nah, dia coba bisa nggak? Ini lagi connecting tuh ya, sebelah kanan tuh connecting. Kan dia bisa langsung ya. Jadi ini perkalian tuh. 24 kali 60 kali 60 hasilnya 86.400 ya.